Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran bahasa Arab. Kita akan masuk pada pelajaran yang keempat dari Durusul Lughah jilid yang pertama. Di pelajaran yang keempat ini nanti kita akan mengenal yang namanya dengan mengenal huruf jar mengenal huruf jar. Kita akan berkenalan dengan huruf jar. Huruf jar itu yaitu beberapa huruf yang nanti apabila dia masuk ke dalam suatu isim, maka nanti isim tersebut, isim atau kata benda tadi nanti akan berubah harokat akhirnya menjadi kasroh. Berubah harokat akhirnya menjadi kasroh. Contohnya di sini ada huruf jar fi. Ada huruf jar fi. Contohnya. Fi itu bisa kita artikan di dalam. Bisa kita artikan di dalam. Fi. Kemudian kalau fi ini huruf fi di sini dia masuk ke dalam isim, maka nanti isim tersebut harokat terakhirnya menjadi kasrah setelah sebelumnya dhammah. Contohnya di sini al-baitu. Al-baitu itu kan harokat terakhirnya dhammah al-baitu. Ini isim ma'rifat Kemudian kemasukan fi menjadi fil baiti. Jadi asalnya al-baitu menjadi al-baiti. Jadi fil baiti, di dalam rumah. Kemudian contoh yang lainnya di sini al-masjidu, kemasukan fi menjadi fil masjidi, di dalam masjid. Ini contoh huruf jar yang pertama, huruf fi, artinya di dalam. Kemudian contoh huruf jar yang kedua ada ala. Ala itu artinya di atas. Di atas. Di sini juga ketika masuk ke dalam isim maka akan merubah harokat terakhir dari isim tersebut menjadi kasrah. Contohnya al-maktabu, kemasukan ala menjadi alal maktabi. Menjadi alal maktabi, di atas meja. Di atas meja. Kemudian as-sariru, kemasukan ala menjadi alas sariri, di atas ranjang. Di atas ranjang. Baik. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu tadi dua contoh dari huruf jar. Ada fi yang artinya di dalam, kemudian ada ala yang artinya di atas. Jadi sekali lagi huruf jar tadi ketika masuk ke dalam isim, dia bertemu dengan isim, maka isim tersebut harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh. Harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh setelah sebelumnya dhammah menjadi kasroh. Tayyib. Kemudian di sini di bawahnya ada percakapan Ada percakapan di sini. Ustaz bacakan, kalian perhatikan Yang pertama, aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina di sini ini kita dapat isim istifham baru atau kata tanya baru. Aina itu artinya di mana. Aina itu artinya di mana. Ini isim istifham baru kata tanya baru. Aina itu artinya di mana. Jadi aina Muhammadun, di mana Muhammad. Di mana Muhammad. Di mana Muhammad. Di aina di sini kita artikan di mana Di mana Muhammad? Kemudian jawabannya huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa ini merupakan isim dhamir, dinamakan isim dhamir, kata ganti.
Ya, kata ganti. Isim dhamir atau kata ganti bagi mudzakkar atau laki-laki. Ya, bagi mudzakkar atau laki-laki yang ghaib. Yang ghaib itu artinya yang dibicarakan atau orang yang ketiga. Ya, orang yang ketiga. Jadi orang yang dibicarakan. Jadi bukan yang berbicara, bukan yang diajak bicara, tapi yang dibicarakan. Atau orang yang ketiga. Ya, jadi kata ganti orang ketiga. Kita artikan dia. Ya, dia tapi untuk laki-laki. Ya, laki-laki tunggal, ya, orangnya cuma satu. Jadi dia, kita artikan dia tapi untuk laki-laki. Jadi huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar, ya. Huwa fil ghurfati. Al ghurfatu itu artinya kamar, karena kemasukan fi maka menjadi fil ghurfati. Ya. Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Huwa di sini maksudnya adalah Muhammad. Yang dimaksudkan huwa di sini adalah Muhammad. Jadi di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Ya. Kemudian wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Ya, dan di mana Yasir? Jawabannya huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Ya, dia di dalam kamar mandi. Jadi Yasir ada di dalam kamar mandi. Al-hammamu itu artinya kamar mandi. Ya, al-hammamu. Al-hammamu kamar mandi. Kemasukan fi maka menjadi al-hammami. Ya, fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Kemudian wa aina Aminatu. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Ya, dan di mana Aminah? Aminatu itu nama perempuan, ya. Aminatu nama perempuan, Aminah. Ya. Di sini bisa kalian lihat, ya. Aminatu di situ dia harokat terakhirnya tanpa tanwin, ya. Harokat terakhirnya tanpa tanwin. Berbeda dengan Muhammadun dan Yasirun. Kalau Muhammadun dan Yasirun itu harokat terakhirnya ada tanwinnya. Tapi untuk Aminatu di situ tidak ada tanwinnya, jadi tidak bertanwin. Ya, karena memang untuk nama perempuan, ya, untuk semua nama perempuan itu tidak bertanwin. Ya, tidak memiliki tanwin harokat terakhirnya. Ya, ini untuk seluruh nama perempuan, kecuali nanti hanya beberapa yang dikecualikan, hanya beberapa nama perempuan saja yang nanti ada tanwinnya. Tapi hampir semua nama perempuan itu tidak bertanwin, ya. Jadi diingat-ingat, nama perempuan itu tidak memiliki tanwin. Maka kita baca di sini Aminatu, ya. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Kemudian jawabannya hiya fil matbahi. Hiya, untuk hiya di sini, hiya juga isim dhamir atau kata ganti untuk orang yang ketiga tapi untuk muannas, untuk perempuan, ya, untuk muannas, ya, untuk perempuan. Kalau huwa tadi untuk mudzakkar, ya, untuk laki-laki, kalau hiya itu untuk muannas, untuk perempuan. Jadi hiya ini kita artikan dia, juga dia, ya, tapi untuk perempuan. Hiya fil matbahi. Dia, yaitu maksudnya Aminah, dia ada di dalam dapur. Al-matbahu itu artinya dapur, ya. Artinya dapur. Dia di dalam dapur. Jadi Aminah di dalam dapur maksudnya, okay? Kemudian wa ainal kitabu, dan di mana al-kitabu, buku itu, ya, dan di mana buku tersebut atau buku itu? Kemudian jawabannya huwa alal maktabi. Huwa ini untuk kata ganti untuk al-kitabu. Jadi kata ganti huwa dan hiya itu tidak hanya untuk manusia, ya, tidak hanya untuk manusia, tapi juga bisa untuk benda mati. Nanti tinggal benda mati tadi, ya, benda tersebut disifati mudzakkar atau muannas. Ya, tergantung nanti bendanya tadi disifati mudzakkar atau muannas. Kalau disifati mudzakkar, contohnya al-kitabu, ini disifati mudzakkar, ya, karena tidak diakhiri dengan tak marbutoh, gampangannya begitu, ya. Jadi nanti kalau ada benda itu tidak diakhiri tak marbutoh, itu
bisa kebanyakan ya disifati dengan mudzakkar. Ya, adapun nanti kalau ada benda dia diakhiri dengan ta marbutah, ya tak yang bundar ya, tak tertutup, nanti di akhirnya ada ta marbutahnya, maka itu disifati muannas. Maka alkitabu di sini disifati mudzakkar. Jadi isim domirnya ya kata gantinya juga menggunakan huwa. Huwa alal maktabi. Tapi karena dia benda mati ya kita jangan menerjemahkan dia ya, karena kalau dia itu kan untuk manusia ya, karena dia alkitabu sini benda mati ya kan. Alkitabu benda mati, maka huwa di sini ya kalau kita terjemahkan jangan dia, nanti kurang tepat ya. Masa dia di atas meja? Ya berarti kalau dia kan biasanya manusia untuk manusia ya. Tapi ini yang dimaksudkan itu buku. Maka di sini kita terjemahkan saja buku itu ada di atas meja gitu ya. Buku itu ada di atas meja. Jadi huwa itu kita artikan buku itu gitu ya. Buku itu ada di atas meja. Kemudian wa ainas sa'atu dan di mana jam tangan tersebut ya. As-sa'atu itu jam tangan ya, atau jam ya, bisa jam dinding atau jam tangan ya. As-sa'atu. Lah untuk as-sa'atu di sini karena diakhiri dengan ta marbutah ya, kalian lihat di situ as-sa'atu diakhiri dengan ta marbutah, maka dia disifati dengan muannas. Ya disifati dengan muannas. Ya. Jadi dia disifati dengan muannas, maka dia kata gantinya atau isim domirnya nanti pakai hiya. Pakainya hiya, dia, tapi untuk perempuan, untuk muannas ya. Jadi wa aina sa'atu dan di mana jam tersebut? Jawabannya hiya 'alas sariri. Jam itu ada di atas ranjang. Jam itu di atas ranjang. Tayyib. Hiya kembalinya ke as-sa'atu karena dia benda mati ya kita terjemahkan jam itu ya, kita terjemahkan lagi, sebut lagi jam itu. Karena kalau kita artikan dia itu kurang tepat ya, karena dia itu untuk orang ya, untuk manusia. Tayyib. Hiya 'alas sariri. Jam itu ada di atas ranjang. Tayyib anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya itu tadi apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama tadi tentang huruf jar ya. Huruf jar tadi ada contohnya fi dan ala. Fi di dalam, ala itu di atas. Dan huruf jar ini kalau masuk ke isim maka akan merubah harokat terakhir dari isim tersebut menjadi kasrah. Yang menjadi kasrah, harokatnya kasrah menjadi i, asalnya dhammah u menjadi i. Ya, al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu 'alal maktabi, as-sariru 'alas sariri. Ya, itu tadi huruf jar. Kemudian juga ada isim istifham baru ya, aina, yaitu artinya di mana ya, aina di mana. Kemudian ada isim dhamir ya, kata ganti untuk laki-laki dan perempuan. Ya, untuk laki-laki dan perempuan. Huwa itu untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Tayyib. Ya. Insyaallah kita lanjutkan untuk latihan-latihannya pada halaqah berikutnya. Oke, untuk hari ini, untuk halaqah kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.